كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Nah, ibu, daripada ibu nonton gosip, ya, lebih ibu belajar agama. Untuk apa? Ketika didik anaknya. Kan bagus kalau ibu punya pemahaman agama, sehingga apa? Anak bisa tempatnya bertanya. Anak nanya, "Bu, kenapa itu tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Dia bilang ibunya, "Karena bukan tahun kambing goblok." Karena dia juga beleng-beleng. Tapi kalau ibunya tahu, dia bisa jelaskan. Ya, nah, kau pakai tanganmu makan lebih utama pakai daripada pakai sendok. Kenapa? Dia jelaskan melalui medis bahwa di tangan ini ada bakteri-bakteri. Kalau dia campur dengan makanan, maka bakteri itu lebih cepat hancur di dalam perutmu dibanding kalau pakai sendok. Oh, anak tahu. Oh, pantas sunnahnya begini. Dan orang yang punya ilmu dengan baik, hidupnya akan tenang. Orang yang punya ilmu dengan baik, hidupnya akan tenang. Contoh, ada yang pernah tanya saya, "Ustadz, saya dengar ceramah katanya kalau Ramadan boleh berhubungan suami istri. Kalau malam," saya bilang, "Memang boleh. Yang penting istrimu. Biar malam tidak boleh kalau selingkuhmu. Jadi istri boleh kalau malam." Dia bilang apa? "Astagfirullah Ustadz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga." Kadongok kok. Makanya belajar ku agama. Coba, kalau punya agama kan enak hidup. Maka ibu belajar agama. Inilah pentingnya. Pertama kata Nabi, tuntut ilmu pengetahuan. Maka ayat pertama turun, Iqra, baca. Tidak bisa tiap pekan ibu, sekali sebulan lah, kumpul-kumpul. Cuma kalau datang ki begini bu, jangan bersaing. Kada tong ibu-ibu pergi begini, damai tapi gersang. Damai tapi gersang. Jadi korbanlah yang gosip. Apa? Dan tidak cerita tapit mulutnya dong. Penyakitnya ibu-ibu. Apa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Datang pengajian cuma datang mencela. Saya paling sering korban itu bully. Saya lewat ibu-ibu langsung, itu juga bajunya waktu di YouTube. Sudah, ini yang jadi masalah, masuk setan. Ibu gosip. Maka yang baik kalau diajak gosip, apa jawaban ibu? Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Karena rajinnya pengajian istrinya. Iya. Wih, 4 kali pengajian 1 bulan itu istrinya. Tapi kasihannya suaminya selingkuh. Nah, untuk apa ibu cerita begitu? Apa faedahnya? Mestinya ibu, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Sudahlah, tidak usah cerita itu. Tapi kan kita bukan ini. Yang kita lebih senang. Iya. Padahal tidak tahu itu. Ilmu codok. Dia bukan urusan dan urus itu. Yang selalu saya istilahkan toge. Ibu-ibu tahu toge? Coba lihat toge. Selalu ikut campur toh. Soto Banjar ada, tahu ada, pecel ada, gado-gado ada. Karena dia selalu ikut campur, makanya Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semua bengkok. Makanya kalau ada ibu-ibu kumpul begini, pilih sini aja Pak, toge nih ya. Sudah? Nah, 1 ayat pertama turun, Allah perintahkan untuk belajar. Belajar. Nah, yang kedua, kalau bapak mau sukses dunia akhirat, setelah itu ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Demi Allah, tidak ada orang yang benci orang santun bicara. Makin tinggi jabatannya, makin banyak hartanya, makin status sosialnya baik, tapi kalau santun bicara, orang makin senang. Bahkan apa? Dia akan menjadi teladan buat orang lain. Kau lihat itu, orang kaya itu, bangsawan, pejabat suaminya. Masa? Kok lembut betul istrinya ngomongnya? Nggak kusangka, baik betul istrinya. Orang akan jadi kagum. Tapi ini bukan pejabat istrinya. Suaminya bukan orang kaya, bukan bangsawan,
bukan pejabat, nggak kasarnya bicara. Tidak ada yang senang itu begitu. Maka orang semakin santun ngomong, makin dicintai orang. Coba, adab, santun ngomong. Maka saya tidak masuk akal saya, Pak, kalau ada penceramah, pengkhotbah memaki-maki. Sebab tidak ada dalam Nabi contohkan itu. Tidak ada Nabi mencontohkan memaki-maki orang. Orang datang kepada Nabi dalam keadaan jengkel pun pulang masuk Islam. Memaki-maki Nabi pulang masuk Islam. Coba lihat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mau sukses dunia dan akhirat, haluskan tutur katamu. Kata orang Bugis, pakai singi ampe-ampemu. Baguskan, Pak. Makin santun kita bicara, makin orang senang. Kalau ada orang senang nanti kalau dipuji, pujilah dia. Kalau nanti dia senang kalau dipanggil dipuji, puji. Bapak juga tidak rugi. Kenapa? Menyenangkan hati orang itu bahagia, ibadah. Kalau dia senang kalau dipanggil bos, panggil bos biar dia senang. Tidak apa-apa, membahagiakan orang itu ibadah. Maka saya juga rasakan itu. Kalau saya baru ketemu orang langsung, Ustadz, tambah mudah kulihat. Saya tahu dia bohong sama saya. Tapi tidak apa-apa, saya senang juga. Saya bilang, saya tahu kau bohong, teruskan aja. Tidak apa-apa, saya senang juga itu. Dan tidak apa-apa, menyenangkan hati orang. Tutur kata yang lembut, insya Allah membuat kita bahagia dunia akhirat. Tidak ada musuh, Pak. Ada tokoh yang merasa dirinya tokoh di Indonesia ini. Sumber kegaduhan, kenapa mulut tidak bisa dikontrol? Biar Bapak hebat, kalau mulut tidak suka dikontrol, tidak bisa, orang tidak senang. Kenapa? Bukan budaya orang Indonesia itu memaki-maki. Kalau Anda bilang demokrasi, iya demokrasi. Tapi dalam hidup sosial ada namanya fenomena, masalah. Idealnya memang mau dikatain apa saja, tidak ada masalah. Tapi budaya kita tidak bisa menerima itu. Maka orang yang baik, santunlah berbicara. Tidak ada musuh, Pak, kalau Bapak bicaranya santun. Tegas terhadap hukum, tidak mesti kasar. Saya dosen, Pak. Saya terapkan hukum dari mahasiswa saya, tidak harus kasar. Adik-adik, ini hari masuk perjanjian kita jam 8.30. Nah, setuju? Setuju. Jam 8.45 tidak boleh lagi ada yang masuk. Tolerirnya 15 menit. Siapa yang terlambat 4.46 tidak boleh masuk. Setuju? Setuju. Pekan depan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Salam Dek. Boleh masuk Ustaz? Jam berapa mi Dek? Hampir jam 10 Ustaz, kurang 2 menit. Jam berapa perjanjian? Jam 8.45 Ustaz. Berapa mi sekarang? Hampir jam 9 Ustaz, kurang 2. Berarti dah boleh masuk Ustaz. Ya, minggu depan pi masuk deh. Tunggu mak di luar kalau mau cerita. Keluar enggak sakit hati. Tapi coba kalau baru masuk, terlambat lagi dongo ini. Keluar kok. Keluar nak kasih kempes bang motor tak, Pak. Makanya tutur kata yang lembut. Coba kalau orang Sulawesi dikasari, dia tikam kita, Pak. Kasih bapak kasih duit pakai kaki. Ini duit 5 juta ya Beko. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Ku tawak kok. Tapi kalau lembut, Pak, tidak ada orang tidak senang orang bicara lembut. Maka itu wasiat agama, wasiat Nabi. Kalian mau sukses, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Yang ketiga, kalau kalian mau sukses, as-sadaqatu, bersedekahlah. Demi Allah, ibu-ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong carikan ibu, sahabatnya ibu yang dermawan bangkrut. Tak ada. Yang bangkrut gara-gara apa? Pelit. Kenapa? Banyak doakan orang sial. Coba kalau ibu dermawan, sudah meninggal pun orang doakan. Sudah kita ziarah kubur, lewat kuburnya ibu, baik sekali ibu ini waktu hidup. Bayangkan itu semua masjid dia yang tanggung tegelnya. Itu masjid kau tempati sholat itu. Ini ibu yang belikan. Bacakan Fatihah. Padahal sudah 5 tahun meninggal, orang masih mengenangnya. Bapak ada tahu namanya Masjid Sudirman di Makassar, sampingnya Bang Sulsel. Coba itu kalau Bapak di situ sholat Jumat, ada 3 orang yang selalu didoakan setiap Jumat.
Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Jamaahnya sekitar 2000 orang itu di masjid. Suratul Fatihah kepada siapa? Andi Oni Tandri Gappa. Yang kedua, Andi Odang. Kenapa? Beliau yang membangun masjid itu berdua. Sehingga tiap Jumat orang doakan. Padahal sudah bertahun-tahun meninggal. Kenapa? Dermawan. Tapi kalau ibu pelit, jangankan mati, lewat masih hidup ibu didoakan sial. Benar Pak. Lewat mobil kita apa dibilang, mudah-mudahan tabrakan, pelit betul. Tidak pernah juga kita dikasih naik mobilnya. Lewat mobilnya cuma di klakson saja. Saya kira dikasih mau naik kasih kita, ternyata cuma di klakson. Didoakan orang sial. Coba ibu-ibu mau terhindar suami dari maksiat, ibu tidak usah jaga handphone. Semakin ibu awasi handphonenya, semakin cerdas suami. Antisipasi. Berapa ilmunya ibu dibanding ilmunya bapak? Coba, bagaimana kita tidak bohong? Ibu selalu periksa HP, terpaksalah bohong supaya ibu senang, ya kan? Gantilah nama. Istri saya, ada teman saya suka menelpon, saya mau blokir, tidak enak. Saya mau terima, perasaannya mamanya cek di rumah. Terpaksa aku tulis di situ, penjual batu bata. Begitu saya duduk-duduk santai, mamanya cek, mama, Ustad, penjual batu bata. Mama mati. Weh, jago panggil, jago angkat sayang. Itu tagihan, ada tagihan belum dibayar. Aman saya. Tidak pernah lagi ditanya-tanya. Satu ketika saya bikin teh. Kenapa ini terlalu asin? Nah, tulisannya garam, toplesnya isinya gula. Saya tanya istriku, kenapa kau tulis garam nah isinya gula? Gula, kau tulis gula isinya garam. Dia bilang, HP tak juga, lain kita tulis lain isinya. Sedekah ibu-ibu bersedekah. Sebab di akhirat nanti itu bu, nafsi-nafsi. Siapa yang sedekah? Suami sedekah, ibu tidak dapat. Ibu sedekah, suami tidak dapat. Kecuali kita sudah bersepakat, Pak, hari Jumat sedekah ya. Nah ini, Pak, hari Jumat Pak, sedekah, jangan lupa sunnahnya sedekah di hari Jumat mulia ini. Oke, berapa? Saya 1 juta juga Pak ya. Bapak bilang, iya, ibu dapat. Tapi kalau sebaliknya, suaminya ada nih di kantong 1.500.000. Bu, kasih saya baju sholatku itu. Ibu dah, Pak, kenapa ada ini 1,5 juta? Pembeli semen masjid. Apa sok kaya, semen. Tidak usah itu, mari itu untuk bisa ini belikan cincin ini. Nah, suami masuk surga, ibu di blender nanti di akhirat. Ada kan begitu. Apalagi kalau suami takut sama istri, mau bersedekah tiba-tiba tidak jadi. Apa masih sok kaya kamu? Suaminya langsung mengalah, ya sudahlah terserah kau. Ada suami begitu di sini? Takut sama istrinya? Ada. Berhenti jadi laki-laki Pak. Kalau Ustaz, saya tidak, cuma istriku lebih berani. Saya ketemu sama orang Medan kan keras juga suaranya Pak. Kita orang Sulawesi juga keras suara. Sama Pak, sama keras suaranya. Cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Terus orang Sulawesi, istrinya lebih berani. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersedekahlah. Di akhirat kelak, Nabi pernah ceritakan ibu, di depan pintu sorga ada 4 manusia bertengkar masing-masing mau masuk sorga. Siapa? Dipanggil orang pertama. Kata malaikat, maju. Kenapa kau mau masuk nomor 1 ke dalam sorga? Ya malaikat, saya waktu hidup saya haji mabrur. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk sorga. Katanya sih. Siapa kasih tahu kau? Ustadz. Wah, kalau begitu kau tidak boleh dahului ustadzmu. Dosa kau. Mundur orang kaya. Panggil orang kedua. Kamu, kenapa masuk nomor 1? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kau? Ustadz. Sama, tidak boleh kalau dulu ustadzmu. Dosa kau. Mundur. Panggil orang ketiga. Kau, saya dulu kaya. Rumahku besar di Cipete 1 nomor 88.
Saya bikin pengajian, undang Ustadz Das'ad. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kau? Ustadz, mundur. Udah boleh kau dahului ustadzmu. Panggil orang keempat. Kamu, kenapa masuk nomor 1? Saya lah ustadz yang dicerita ini tadi 3. Oh kau? Saya lah Das'ad Latif. Kau sudah. Saya yang kasih tahu mereka ini. Wah, kalau gitu kau masuk surga. Masuklah surga ini ustadz. Tinggal beberapa langkah masuk surga, tiba-tiba dia berkata, wahai malaikat, betul saya dakwai mereka, betul saya memberitahu mereka, saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya kasih saya duit beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya nuntut ilmu. Nih saya jadi ustadz, jasa-jasanya nih orang kaya nih. Saya malu mendahului dia. Dia banyak betul partisipasinya dalam hidup saya. Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, saya tidak mau mendahului orang kaya yang pemurah ini. Akhirnya Allah hadiahkan kalian orang kaya yang pemurah nomor 1 dulu masuk ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Tapi orang kaya yang pelit nomor 1 juga. Kemana? Ke neraka. Terserah ibu-ibu mau pilih jalur mana. Ibu-ibu yang sudah kaya, jangan lupa investasi untuk akhirat. Bawa itu berlianmu ke akhirat. Bawa itu jamrutmu ke akhirat. Jangan cuma pakai di dunia. Gimana caranya? Kirim sebelum ibu wafat. Enaknya itu kita jadi orang kaya, Bu. Ada nikmat yang orang lain tidak miliki sebagai orang kaya. Apa? Status sosial. Ibu coba pakai emas palsu. Tidak ada orang percaya bilang palsu. Coba pakai. Semua orang bilang asli. Palsu. Tidak mungkin. Masa orang kaya pakai palsu? Itu enaknya dia orang kaya. Tapi orang miskin biar dia pakai asli. Dari mana dia dapat itu? Itu enaknya jadi orang kaya. Maka saya seandainya kaya palsu aja aku pakai semua. Nah, maka yang baik. Nah, itu saya sudah sedikit lagi saya ini. Ada itu sawah di kampung. Sudahlah, kau jual itu, bikinkan masjid. Mudah-mudahan masjid itu menjadikan saya nanti di sorga, di akhirat penantian alam kubur, tenang hidupku. Pak, saya mau nanti tempat tidurku seperti di dunia ini, spring bed, ber-AC, enak di dalamnya. Saya mau, kirimlah spring bed ke panti asuhan. Saya mau terang kuburku nanti di akhirat. Kirim. Karena ibu di kubur, ibu bukan menanti 1 tahun. Bukan menanti 100 tahun. Menanti sampai hari kiamat. Dan ibu kalau meninggal, siapa yang kuasai hartanya ibu? Ibu kalau meninggal, siapa? Istri kedua. Maka waktu ibu meninggal, menangislah suami. Diambillah cincinnya. Sayangku, inilah pemberianku untuk kunikahi kau. Diambil lagi gelangnya. Sayangku, ini hadiah ulang tahun. Diambil semua. Sudah itu 3 bulan menikah. Maka dia kasihlah istrinya yang baru. Sayang, ini cincin paling disenangi istriku yang dulu. Ibu sudah dikubur. Suami Andreyen dengan istri baru. Maka lebih baik ibu bersedekah. Sedekah ibu, sedekah. Ya, sedekah. Maka ibu akan menikmati dunia akhirat. Tidak betul juga kalau ada ustadz bilang, saya tidak setuju juga kalau ada ustadz bilang, tidak usah kau cari uang banyak-banyak, tidak bawa mati. Salah. Cari banyak-banyak, bawa mati. Gimana caranya? Kirim sebelum mati. Saya mau nanti kuburku lapang, bangun masjid yang besar, insya Allah. Ibu-ibu mau terhindar suami dari maksiat, sudah. Bagaimana? Tolak bala dengan apa? Sedekah. Sittatu tasidupul umur, kata Nabi. Ada 6 sifat membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. 1 diantaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Jadi kalau ibu-ibu sudah mulia, lihat gelagat-gelagat suami sudah lain-lain. Setiap terima handphone sembunyi di kamar mandi. Sudah patut dicurigai itu. Daripada ibu curhat di Facebook, curhat di WhatsApp, tidak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Beleng-beleng. Apa mau curhat rahasia rumah tangga di medsos? Kan
Kan ada juga itu ibu-ibu begitu. Andai ku tahu kau begini, aku tidak akan menerimamu dulu. Apalagi tidak, aku sudah punya anak 2. Lebih curhat di hadapan Allah. Bangun ibu sholat tengah malam, ngadu dalam doa, minta. Doa itu bukan beli buku di toko Gramedia baru kita hafal. Bukan, berdoa itu bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Bugisnya doa sama peletu. Daripada ibu bahasa Arab bingung malaikat. Malaikat apa maksudnya ini ibu? Aduh, piu lagi saya lihat ini ibu. Ibu lain di bibir, lain di hati. Menangislah dia berdoa. Iya, apa dia bilang ini ibu? Dia minta supaya suaminya setia, tapi doa yang dia baca doa minta hujan. Bingunglah malaikat. Maka ibu tidak harus bahasa Arab berdoanya. Ya, nah ibu, namanya sholat hajat. Selesai sholat hajat, tumpahkan luapan hatimu kepada Allah. Ya Allah, Engkau tempatku beribadah, dan hanya Engkau tempatku memohon. Engkau melarangku curhat kepada manusia. Engkau melarangku meminta tolong kepada selain Engkau ya Allah. Maka aku datang memohon kepadamu ya Allah. Kurendahkan harapanku hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, suamiku makin hari makin liar saya lihat ya Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam ya Allah. Tapi Engkau yang maha memelihara ya Allah. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Besok saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba amalkan itu ibu. Coba amalkan.